Katanya, jangan sampai si Novi dicurigai atau dituduh oleh para donatur menggelapkan uang. Dia ikhlas kok dari cerita yang tadi kita tangkap. Gak usah takut, laporin aja. Ya, saya nggak ngerti apa motif atau siapa yang mengajari si Agus ini bikin laporan polisi. Kok malah si Novi dilaporin? Dia udah setengah mati bantu dia loh, itu nggak tahu diri namanya. Ya. Paling pasal apa? Pencemaran nama baik. Novi laporkan si Agus itu penggelapan uang. Laporin aja, gak usah takut. Ngelunjak ya si Agus. Gue yang awalnya netral di sini, nggak belain siapapun dan menganggap Agus ini sebagai korban dan turut respect prihatin. Tapi mohon maaf, kali ini udah kelewatan. Masa mau ngelaporin Teh Novi, orang yang udah mau nolong dia sejak awal. Jiwa volunteer gue kebakar kalau ketemu orang macam ini. Ngegandeng badut segala lagi buat penjarain Teh Novi. Gila, jadi orang baik berat ya ujiannya. Dan disinilah kita bisa tahu bahwa uang memang memperjelas tabiat asli manusia. Kalian pasti bisa nilai bagaimana nada bicara Pak Agus ini sebelum dan sesudah kejadian. Sebenarnya nggak ada kok yang permaluin dia, tapi sikapnya sendiri yang bikin dia malu. Malah playing victim, seolah menganggap Teh Novi bakal rampok uang dia. Seolah Teh Novi ini punya niat jahat. Kalau nggak mandang Teh Novi, emang Densu mau ngundang gitu? Padahal di sini sebagai pihak penyelenggara donasi, wajar Teh Novi harus tahu kejelasan donasi dan butuh informasi transparansi karena dia pegang kepercayaan publik. Makanya Bapak itu dikontenin sama dia. Bukan tujuannya bikin keluarga Pak Agus ini malu. Hal utama itu berobat. Nah setelah itu terserah duitnya dipakai buat apa. Habis perkara. Kok malah tantrum sih habis dapat duit segepok. Padahal Teh Novi ini niatnya hanya mastiin agar uangnya tepat sasaran kayak Anda, buat kepentingan Anda. Bahkan dia nggak minta sepersen pun potongan apapun. Ketemu nggak orang sebaik itu? Bukannya apa-apa, gue pernah bantu orang dapat donasi dan uangnya kekumpul 100 juta lebih. Tapi yang diterima korban cuma 35%. Itu pun kami syukuri. Dan gak nuntut apa-apa ke yayasan. Positive thinking aja. Mungkin uangnya dipakai buat ngebantu pengobatan orang lain. Boro-boro mikir nuntut pihak yayasan. Dibantu aja udah syukur. Ini cuma tanya loh, uangnya masuk berapa? Dijawab gak make sense, gak sesuai. Dan dialokasikan ke hal-hal di luar pengobatan. Ya memang itu hak Anda. Teh Novi cuma butuh laporan. Itu aja kok. Kenapa ribet amat sih? Kayak semua orang pengen rampas uang donasi Anda. Kirain setelah podcast lagi dan tabayun selesai. Ini enggak. Malah bangunin singa tidur. Susah ya mengakui kesalahan sendiri. Yang digandeng orang yang jelas cari duit lagi. Dikira tuh orang ngebantu kalau Anda nggak pegang uang. Kenapa nggak sejak awal dia bantu? Kalaupun dia galang dana 100 juta aja belum tentu kekumpul. Harusnya sih ngaku aja lalu minta maaf, selesai. Korban penyiraman air keras Agus Salim melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya. Agus yang merasa nama baiknya tercemar serta keberatan dengan pernyataan Pratiwi Novianti memutuskan untuk melaporkan masalah ini ke pihak yang berwajib dan mengundang Farhad Abbas sebagai kuasa hukumnya. Farhad Abbas menjelaskan persoalan tersebut bermula ketika Agus menjalani operasi mata dan membagikan kisahnya di podcast Curhat Denny Sumargo. Selanjutnya, Novi menggalang dana dan hasilnya mengumpulkan 1,5 miliar rupiah yang langsung ditransfer ke rekening pribadi Agus. Selanjutnya, dana tersebut sudah diterima oleh pelapor, ujar Farhad Abbas di Jakarta belum lama ini. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Ada seseorang yang merasa harga dirinya diinjak-injak dan tidak terima sehingga melaporkan Novi Yanti atau Pratiwi Novianti terkait dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Wow, masa seperti itu? Bayangkan, Pratiwi Novianti ini baik, mau mengumpulkan, mau menggalang donasi 1,5 dan wajib dong, karena uang itu sudah Agus Salim terima,
penggunaan uangnya wajib dong transparan. Kok malah marah, kok malah gandeng pengacara Farhad Abbas, bahkan yang lebih parah lagi, kok tega malah melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya. Kasihan dong, orang sudah membantu malah dilaporkan. Dan ini jelas sangat tidak bagus, tidak baik. Untuk Novi, saya advokat Dr. Togas Tumorang, saya siap membantu permasalahan hukum yang Anda hadapi kepada Agus Salim. Dan Agus Salim, ingat 1,5 itu donasi loh, uang masyarakat. Kalau memang Anda tidak mau dituding, penggunaan uang 1,5 itu wajib transparan, wajib dibuka. Apakah betul dari dana tersebut benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan dari Agus Salim? Karena Agus Salim itu kan dikatakan dia terkena siraman air panas, air keras, terkena siraman air keras. Nah, kalau memang demikian, untuk apa merasa malu dan merasa harga dirinya diinjak-injak, apalagi marah kalau istrinya dituding seperti itu. Jangan lebay, Agus Salim. Ayo, buktikan. Mbak Novi, saya siap mendampingi daripada Mbak Novi menghadapi laporan Agus Salim di Polda Metro Jaya. Kini Novi yang telah dilaporkan oleh Agus Air Keras mengaku tidak membenci Agus sama sekali. Ia menduga ada yang memanas-manasi Agus sehingga berkata seperti itu. Sebelumnya Novi sempat mengunggah deretan keganjilan uang donasi Agus yang seharusnya digunakan untuk berobat. Farhad Abbas menjadi pendamping hukum dan dari Agus Salim untuk menangani kasus ini. Menurut Farhad, laporan pertama masuk adalah Wulan dan Wawa yang merupakan keluarga dari Agus sendiri. Farhad Abbas menegaskan keluarga Agus Salim memiliki hak konstitusional. Novi mengaku tak kesal atas langkah hukum yang dilakukan oleh Agus Salim. Ia menduga ada pihak lain yang ikut-ikutan memanasi sehingga akhirnya masalah donasi tersebut sampai ke laporan polisi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Menunjukkan uang itu dikembaliin, harga diri ada ya Gus? Iya, harga diri. Harga diri. Kalau Ya udah sih, kalau dikembalikan kembalikan aja. Lah kenapa sibuk-sibuk ngelaporin Teh Novi? Udah diem. Oke, bawa-bawa orang Aceh. Ayo orang Aceh bela Agus. Orang Aceh juga punya otak, Pak, punya otak. Gak mungkin ujuk-ujuk orang Aceh karena sama-sama orang Aceh ada yang salah, ada yang keliru, orang Aceh bela semua. Enggak Pak, enggak. Saya lama di Aceh. Saya orang Sumatera juga. Tapi kalau yang keliru kita wajib meluruskan. Nah, kalau si Agus udah ngembaliin donasi itu, ya udah kembalikan. Lantas fungsi Bapak di sini apa? Biar apa gitu? Oke, Teh Novi di penjara, oke, donasi sudah dikembalikan. Biar apa gitu? Biar Agus bahagia dengan dikembalikan donasi, dengan dipenjaranya Teh Novi atau Densu, si Agus bisa ngelihat. Justru harusnya uang itu dipergunakan untuk kesembuhan itu dulu. Masa nanya cuma satu dokter? Kita tuh harus nanya dokter ini, dokter ini, dokter. Kan duit banyak, bisa kita cari referensi lain, kita bisa cari rumah sakit yang di luar sana, kan bisa. Ini sekali ponis dari satu dokter atau dari satu rumah sakit gak bisa ngeliat, udah pasrah di situ aja. Duit itu banyak, Gus. Agus, sadarlah Gus, sadar. Kalau kata gua mah, yang buta itu bukan mata lu, yang buta itu nih hati lu, ya. Terakhir, dikatakan dalam kondisi saat ini tidak bisa melihat. Novi khawatir Agus tak tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya. Kan Mas Agus, maaf ya, nggak bisa melihat. Otomatis hanya bisa mendengar, pasti hanya mendengar. Maksudnya dia tidak bisa melihat media sosial, nggak tahu seperti apa, ucap Novi. Novi pun membantah tuduhan membuli Agus dan keluarganya, dan menurutnya, apa yang ia bagikan di media sosial adalah fakta yang sesungguhnya.
Pada saat saya speak up di media sosial saya tidak menjatuhkan siapapun. Saya bicara sesungguhnya sesuai dengan bukti yang ada terkait mutasi transfer ke mana mutasi sempat ditahan, ucap Novi. Meski begitu, Novi tak mengungkiri sempat merasa sangat sedih mendengar ucapan Agus ketika berbincang dengan pengacara Farhad Abbas. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudan TV, pamit, sampai jumpa.